Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya, Coach Prim, your life coach di dalam sesi motivasi dan inspirasi kali ini. Senang sekali bisa menyapa kalian semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum saya sharing di sesi kali ini, supaya saya makin semangat untuk berbagi dengan teman-teman semua, saya mohon kerjasama teman-teman untuk bisa like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng dari channel ini. Makasih. Di hari ini, di sesi sharing kali ini, saya akan berbagi kepada kalian tentang sebuah topik yang sangat menarik, yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu mengenai haters versus kebaikan dan ketulusan. Nah, siapa di antara teman-teman saat ini yang tengah menghadapi haters atau para pembenci? Tidak peduli apapun latar belakang Anda, apapun profesi Anda, organisasi apa yang Anda ikuti, siapa lingkaran pertemanan Anda, selalu kita akan menemui orang-orang yang menyukai kita dan ada orang-orang yang tidak menyukai kita. Dan tentunya itu adalah hal yang sangat wajar sekali. Kalau seandainya kita berpikir bahwa semua orang menyukai kita, wah bahaya. Bisa-bisa kita ini jangan-jangan kita sakit jiwa gitu ya. Kalau kita berpikir bahwa semua orang suka dengan kita. Mungkin kita menjadi orang yang sangat narsis sekali. Tetapi kalau kita berpikir bahwa semua orang tidak menyukai kita, mungkin kita tipikal yang minderan. Jadi kita tidak perlu over dalam berpikir orang-orang pasti menyukai kita. Kita juga tidak perlu over berpikir bahwa orang-orang juga pasti tidak menyukai kita. Karena dimanapun kita berada, di lingkungan seperti apapun kita berada, kita akan selalu menemui dua tipikal orang yang menyukai kita dan yang tidak menyukai kita. Kalau untuk menghadapi orang-orang yang menyukai kita, tentunya nggak ada masalah dong. Ya, lalu bagaimana seandainya kita menghadapi para haters atau para pembenci? Bahkan kadang-kadang atau sering kali kita sudah berbuat baik pun, ketika kita berusaha berbagi hal baik, ketika kita berusaha berbagi hal positif, masih saja kita temui orang-orang dengan mental blocking yang ujung-ujungnya malah menjadi haters. Terus malah seringkali mereka menyerang tanpa alasan yang jelas. Dan itu pun terjadi kepada saya, karena tidak semua orang menyukai kita, tapi tidak semua orang juga membenci kita. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Justru dari para haters inilah kita mendapatkan sebuah mawas diri dan sabar. Sehingga kalau seandainya Anda punya haters di dalam hidup Anda harus bersyukur dan Anda harus berterima kasih karena Tuhan telah menghadirkan satu paket haters sekaligus lovers di dalam hidup Anda. Sehingga hidup kita tuh akan semakin berwarna. Jadi teman-teman gak usah stres, tidak usah merasa terintimidasi, gak usah merasa sedih kalau seandainya di dalam hidupnya teman-teman saat ini sedang menghadapi para haters. Saya selalu ingat pesan mentor saya yang mengatakan bahwa hampir semua pembenci itu sesungguhnya adalah orang baik yang sedang tersiksa dengan rasa iri dan minder karena ketidakmampuannya. Yang sebagian memang berhati keji dan suka menghasut. Oke. Nah, pembenci itu akan mengamati dengan teliti untuk mencari kesalahan, membesar-besarkan hal yang bukan masalah, dan mereka akan menjadi sangat kecewa ketika kita menjadi sukses ataupun bahagia. Tapi satu hal yang harus teman-teman catat adalah bahwa menanggapi pembenci itu hanya akan menurunkan kelasmu, karena haters gonna hate. Jadi apapun yang kita lakukan itu tidak akan berpengaruh apa-apa buat mereka, karena pembenci akan tetap menjadi pembenci. Sehingga yang perlu untuk teman-teman lakukan adalah tetaplah fokus pada kebaikan dan sukses kalian, karena memberi penjelasan kepada haters itu tidak ada gunanya. Bicara buruk padanya akan semakin menambah kebenciannya.
Sehingga yang paling bagus adalah ya sudah, kita diam saja, kemudian kita lanjutkan hidup kita, hidup baik kita yang sesungguhnya menjadi alasan mereka membenci. Tidak semua orang akan suka, namun tidak semua orang juga akan benci, sehingga fokuslah pada kebaikan, fokuslah pada orang-orang baik yang memberikan kita kasih sayang, dukungan, dan penghargaan. Pesan saya adalah sabarkanlah hidupmu terhadap para pembenci. Kalau hidup mereka baik, mereka tidak akan pernah sempat menjadi pembenci. Semoga Allah menghadirkan damai di hati mereka semua. Semoga Allah juga selalu memelihara kesehatan, keselamatan, dan kemuliaan hidup kita semua. Setiap manusia itu memberikan apa yang ada di dalam hatinya. Teruslah berbuat baik agar kamu menemukan kebaikan di dalam hidupmu. Ada sebuah inspirasi yang ingin saya bagi ke kalian, dan ini datang dari teman baik saya, ya, seorang life coach juga yang begitu saya kagumi. Beliau mengatakan seperti ini. Apabila engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud-maksud buruk di balik perbuatan baik yang engkau lakukan, tetapi tetaplah berbuat baik. Terkadang orang berpikir secara tidak masuk akal dan egois, tetapi bagaimanapun juga terimalah mereka apa adanya. Oke, lalu kemudian apabila engkau sukses, engkau mungkin akan mempunyai musuh, atau mungkin juga akan mempunyai teman yang iri hati dan cemburu. Tetapi teruskanlah kesuksesanmu itu. Apabila engkau jujur dan terbuka, orang lain mungkin akan menipumu, memanfaatkan kejujuranmu, memanfaatkan keterbukaanmu, tetapi bagaimanapun tetaplah bersikap jujur dan terbuka. Apa yang telah engkau bangun bertahun-tahun lamanya dapat dihancurkan oleh orang lain hanya dalam satu malam saja, tapi janganlah berhenti dan tetaplah membangun. Apabila engkau menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, orang lain mungkin akan iri hati kepadamu, tetapi tetaplah berbahagia. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin besok akan dilupakan orang, tetapi teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang kau miliki, dan itu mungkin tidak akan pernah cukup, tetapi tetap berikanlah yang terbaik. Sadarilah bahwa semuanya itu ada di antara engkau dan Yang Maha Kuasa. Tidak akan pernah ada di antara dirimu dan orang lain. Stop untuk mempedulikan apa yang orang lain pikirkan atas perbuatan baik yang kau lakukan. Percayalah bahwa mata Yang Maha Kuasa tertuju pada orang-orang jujur, karena Yang Maha Kuasa sanggup untuk melihat ketulusan hatimu. Semoga diri kita semua dipenuhi oleh ketulusan dan prasangka baik. Sesi sharing kali ini akan saya tutup dengan sebuah quotes favorit saya yang menjadi juga self-reminder untuk diri saya. Quotes-nya berbunyi seperti ini. Best revenge is forgive an asshole that broke your heart. Take positive revenge. Positive revenge doesn't mean to look happy, but doing something that makes you happy. Be happy with yourself. Balas dendam terbaik adalah memaafkan orang-orang brengsek yang telah mematahkan hatimu, yang telah melukai hatimu. Balas dendamlah dengan cara yang positif, dan balas dendam dengan cara yang positif bukan memperlihatkan diri seolah-olah kita bahagia di depan mereka, tetapi kita betul-betul melakukan apapun yang membuat kita bahagia. Berbahagialah dengan dirimu. Ketika kau mampu berbahagia dengan dirimu, itu adalah menjadi sebuah balasan yang sangat luar biasa kepada para haters, tanpa kalian harus menyerang mereka. Oke, baik teman-teman, demikian sesi sharing saya pada kali ini. Semoga kita semua diberi kesabaran, tetap mampu menjalani hidup kita dengan positif dan bahagia di dalam setiap tantangan apapun yang
teman-teman dapatkan. Saya Permai Putih Suryatmaja, senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di sesi sharing selanjutnya. Salam positif dan bahagia. I love you all.